Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Kembali lagi bersama Miss Dewi dalam video pembelajaran tematik tema 4, subtema 3. Nah, hari ini kita akan masuk pada tema hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Oke anak-anak Miss, selamat nonton videonya ya, dan semangat belajarnya. Nah, yang pertama kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan kosakata tentang kebersihan di taman bermain. Kita akan menyebutkan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Nah, arti kosakata tersebut dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak masih ingat nggak apa itu kosakata? Yuk, sama-sama kita simak ya. Nah, ayo anak-anak Miss temukan dan jelaskan kosakata tentang kebersihan dalam percakapan berikut. Ayo sama-sama kita baca. Mei, taman ini sangat nyaman ya. Aku suka bermain di sini. Komang, iya Mei, taman ini bersih dan asri. Mei, itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara terasa sejuk. Kita harus menjaga kebersihan taman ini, Komang. Komang, betul Mei, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang coba anak-anak Miss temukan yang mana saja sih kosakata tentang kebersihan dalam percakapan ini. Ya, yang pertama ada nyaman, lalu bersih, dan asri. Nah, bagaimana anak-anak nih? Sudah mengerti kan tentang kosakata? Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran 2, membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Nah, anak-anak Miss tentu sudah pernah kan diberikan tugas untuk mengamati sebuah gambar dan membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, lalu coba anak-anak Miss ingat-ingat lagi bagaimana cara melakukannya. Ya, yang pertama, sebelum melakukan pengamatan, tentukan hal yang ingin kamu amati. Dan kedua, amatilah gambar dan catatlah hal-hal yang berkaitan dengan gambar. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menuliskan pengamatannya dengan kalimat yang sederhana, seperti membuat cerita. Oke anak-anak Miss, sekarang kita masuk pada muatan SBDP. Pada pembelajaran 1, yang pertama ada karya 2 dimensi. Nah, apa sih itu karya 2 dimensi? Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu hanya ada panjang dan lebar. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada dalam video ini ya, yaitu gambar atau lukisan. Nah, di sini ada lukisan pemandangan. Ini merupakan salah satu contoh karya seni 2 dimensi. Nah, lalu bagaimana dengan karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang, karena dia berupa wujud yang dapat disentuh dan dilihat langsung oleh kita. Contohnya adalah patung, relief, dan guci. Nah, anak-anak Miss tentu sering lihat kan? Seperti pada gambar ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh bentuk karya seni 3 dimensi, yaitu guci. Nah, jadi guci ini adalah benda 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat.
Nah, selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain. Misalnya media alas, meja putar, atau alat pengukir. Makanya di sini harga guci sangat mahal karena dibuat dengan telaten dan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana anak Miss? Sudah paham bukan cara membedakan antara karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi? Oke anak-anak Miss, kita lanjut lagi pada muatan matematika. Kita masuk pada pembelajaran 1, yaitu ruas garis pada bangun ruang. Nah, ternyata bangun ruang itu juga terdapat ruas garis loh. Nah, ruas garis pada bangun ruang disebut sebagai rusuk. Nah, coba anak-anak Miss perhatikan gambar kubus di bawah ini. Nah, di situ ada ruas garisnya. Ruas garis pada kubus di samping adalah AB, BC, CD, dan AD. Lalu pada bagian atasnya ada EF, FG, GH, dan HE atau EH. Nah, setelah itu ada juga AE, BF, CG, dan DH. Nah, yang disebutkan tadi itu merupakan ruas garis. Nah, jadi kubus ini mempunyai 12 ruas garis. Nah, sekarang coba anak-anak Miss perhatikan bangun ruang yang berbentuk balok berikut ini. Nah, di sini ada bangun ruang berbentuk balok. Coba kita hitung sama-sama ya. Berapa sih ruas garisnya? Yang pertama ada PQ, QR, RS, dan PS. Lalu bagian atasnya ada TU, UV, VW, dan TW. Di bagian depannya ada PT, QU, lalu bagian belakangnya ada RV dan SW. Nah, jadi balok ini juga mempunyai 12 ruas garis ya. Ayo anak-anak Miss disimak dengan baik ya gambarnya. Nah, sekarang anak-anak Miss harus bisa menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Nah, coba anak-anak Miss perhatikan bangun ruang ini. Ini namanya bangun ruang prisma segitiga. Nah, karena bentuknya seperti segitiga ya, jadi namanya prisma segitiga. Nah, coba sekarang anak-anak Miss hitung ada berapa rusuk atau ruas garis yang terdapat pada bangun ruang prisma segitiga ini. Ayo, coba kita hitung sama-sama ya. Yang pertama, di bagian bawahnya ada AB, BC, dan AC. Lalu di bagian atasnya ada DE, EF, dan DF. Nah, selanjutnya di bagian sampingnya ada AD, BE, dan CF. Nah, jadi prisma segitiga ini mempunyai 9 rusuk atau 9 ruas garis. Nah, bagaimana anak-anak Miss? Sudah bisa belum menghitung atau menunjukkan rusuk pada bangun ruang? Nah, sekarang anak-anak Miss perhatikan lagi. Di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini ada gambar piramida ataupun sering disebut sebagai 5 segi 4. Ya. Sekarang coba kita hitung lagi, kira-kira ada berapa sih rusuk pada bangun ruang 5 segi 4 ini. Yang pertama kita lihat di bagian bawahnya ada AB, BC, CD, dan AD. Nah, setelah itu kita lihat dari bawah ke atas ya, ada AE, BE, CE, dan DE. Jadi di sini 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk atau ruas garis.
Oke, bangun ruang kubus dan balok sama-sama memiliki 12 rusuk. Nah, ternyata selain rusuk, terdapat juga bagian sudut dan sisi bangun ruang. Nah, kira-kira yang mana ya? Ayo sama-sama kita simak anak-anak Miss. Nah, coba sekarang anak-anak Miss perhatikan gambar di video ini ya. Di sini balok memiliki 6 sisi, yaitu ada sisi alas ataupun sisi bawah, lalu ada sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Jadi semua jumlahnya ada 6 sisi. Nah, lalu ada berapa rusuk? Ada 12 rusuk. Nah, sudutnya ada berapa? Ada 8 sudut. Nah, sekarang lihat di bawahnya ada gambar kubus. Nah, di sini kubus juga sama mempunyai 6 sisi ya. Dan rusuknya juga sama, 12 rusuk ataupun 12 ruas. Nah, sekarang sudutnya. Persegi ataupun kubus ini memiliki banyak 8 sudut. Nah, bagaimana anak-anak Miss? Sudah paham kan? Nah, coba sekarang anak-anak Miss perhatikan lagi. Di sini ada prisma segitiga. Nah, di prisma segitiga ini dia memiliki banyak sisinya 5, yaitu ada sisi bawah ataupun sisi alas, lalu sisi atas, dan 3 sisi tegak ya, ada belakang, samping kiri, dan samping kanannya. Itu namanya sisi tegaknya ya. Nah, rusuknya itu ada 9, seperti yang kita hitung tadi. Nah, untuk titik sudutnya ada 6 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, coba sekarang anak-anak Miss lihat bangunan ini. Ada 5 segi 4. Nah, di sini kita hitung ya, banyak sisinya itu ada 5, yaitu sisi alas dan 4 sisi tegak. Nah, coba anak-anak lihat dan perhatikan gambarnya dengan baik ya. Lalu banyak rusuknya ada 8, seperti yang kita hitung sebelumnya ya. 8 rusuk pada bangunan 5 segi 4. Nah, selanjutnya titik sudutnya ada 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, bagaimana anak Miss? Sudah paham belum cara melihat sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang tadi? Oke anak-anak Miss, sekarang kita masuk pada muatan PPKN. Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Nah, ada banyak sekali olahraga yang memerlukan kerjasama. Permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama biasanya akan dilakukan secara berkelompok. Nah, ternyata kerjasama ketika kita bermain itu merupakan wujud dari persatuan loh. Jadi, bisa membuat kita menjadi kompak dan semakin bersatu dengan teman-teman kita. Nah, lalu apa sih sikap yang harus dimiliki agar terciptanya persatuan? Nah, sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan, yang pertama itu adalah bekerja sama. Jadi anak-anak kami selalu saling bekerja sama ya. Lalu yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Jadi anak-anak kami tidak boleh berkecil hati jika kalah. Harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Yang ketiga, tidak bersikap mau menang sendiri ataupun egois. Yang keempat, gemar menolong teman yang kesulitan. Yang kelima, anak-anak Miss harus jujur ketika bermain. Jadi tidak boleh curang ya anak-anak Miss. Dan yang keenam, mau berbagi dengan teman. Nah, sekarang coba anak-anak Miss lihat.
Permainan yang memerlukan kerjasama contohnya seperti bentengan, tari tambang, gobak sodor, dan lomba bakia. Sedangkan olahraga yang memerlukan kerjasama itu sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, semua permainan dan olahraga ini dapat mewujudkan kekompakan dan persatuan antara anak-anak MIS dan teman-teman anak-anak MIS. Nah, tapi anak-anak MIS harus memperhatikan sikap-sikap yang tadi ya. Nah, seperti pada gambar berikut ini ya, anak-anak MIS harus bisa bermain dengan sportif, yaitu tidak boleh curang ya. Anak-anak MIS juga harus bisa menerima kekalahan dan tidak boleh berkecil hati. Oke anak-anak MIS, selesai video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak MIS sudah menonton. Semoga anak-anak MIS selalu sehat dan selalu semangat ya belajarnya. Oke anak-anak MIS, see you next time. Goodbye.